Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sampai pada halaman ke-16. Berarti sudah hampir selesai ini ya, dari juz 1 insyaallah dalam waktu dekat. Bagi teman-teman yang mau praktik membaca kitabnya, silakan klik tombol angkat tangan. Kita cek dulu ya. Baik, di sini ada Abdul Mannan. Silakan Abdul Mannan, dibacakan ayatnya. Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya, silakan dibaca. ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر وما كفر سليمان بطاعات السحر كما زعمت اليهود ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر. Cukup. Kita pindah ke yang lain. Bisa di-mute ya? Yes, Baik, ini penting banget tentang ayat ini. Ya, di-mute dulu, tolong di-mute. Dimatikan suaranya. Nah. Ini lanjutan dari kemarin tentang orang-orang Yahudi. Setelah mereka berpaling dari agama Allah, datang Nabi Muhammad, mereka tidak mau ikut. Mereka masih berusaha menunggu Nabi yang lain yang diharapkan dari mereka sendiri. Kemudian apa yang mereka lakukan? Setelah mereka meninggalkan agama Allah, ittaba'u. Jadi dhamir hum di sini atau pada wawu jamaah, ittaba'u ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Masih orang-orang Yahudi. Mereka malah milih mengikuti sebagai ganti daripada mengikuti agama Allah, mereka lebih memilih mengikuti apa yang dikarang, tataqawwal. Taqawwala artinya mengarang. Jadi apa yang dikarang oleh syaitan-syaitan secara kedustaan, palsu.
mereka mengklaim kalau ini adalah berasal dari Nabi Sulaiman. Jadi ini aslinya mereka mengikuti apa yang dikarang oleh setan-setan secara dusta di masa kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Ini sebenarnya sangat panjang penjelasan tentang ini ya. Tapi di sini karena waktu kita terbatas, jadi kita sengaja untuk tidak membahas terlalu lebar. Riwayat-riwayat tentang ini, berbagai versi penafsiran tentang ini, berbagai pendapat, dan banyak banget di sini ya yang bisa dijelaskan. Tapi mohon maaf, waktunya terbatas. Kalau kita mau menjelaskan ini saja bisa 2 jam. Fokus hanya untuk penjelasan tentang masalah sejarah sihir ini. Karena kita judulnya sekarang adalah tentang sejarah sihir. Hanya tentang sejarah sihir saja kita bahas 2 jam bisa. Tapi kan kita tidak mau membahas itu saja. Kita harus fokus menuntaskan dari juz 1 ini. Nah teman-teman, jadi mohon maaf, di sini kita hanya fokus pada teks-teks tertentu, pembahasan tertentu ya. Haitsu za'amat, perhatikan di sini kemudian dikatakan mereka para syaitan-syaitan ini tadi yang dimaksud, atau mungkin adalah orang-orang Yahudi yang dimaksud, karena di sini kalau kita lihat za'amat di sini juga diulang za'amatil yahud. Kemungkinannya adalah yang dimaksud pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Dan jamak seperti itu ya, menggunakan fi'il yang dia itu pelakunya satu muannats. Apabila jamak terjadi seperti itu. Seperti di sini za'amatil yahud. Dan mereka mengklaim orang-orang Yahudi bahwa Sulaiman tsabbata mulkahu, mengokohkan kerajaannya, memperkuat kerajaannya dengan sihir. Ini klaim mereka. Baik, coba kita lihat di dalam kenyataan, di lapangan, di zaman sekarang, apakah ini benar-benar dilakukan? Saya coba searching, misalnya di Google. Ini teman-teman bisa searching sendiri nanti. Di sini saya akan bukakan sebagai wawasan tambahan bahwa memang ini yang diyakini atau tersebar di tengah masyarakat dikarenakan tulisan-tulisan para rabi Yahudi. Ini dalam literatur para rabi, Solomon itu Sulaiman tidak dianggap sebagai nabi. Jadi orang-orang Yahudi tidak menganggap Sulaiman sebagai nabi. Daud itu juga tidak dianggap sebagai nabi. Dianggap sebagai apa? King, raja. Oh, kalau tidak ada suaranya, coba keluar terus masuk lagi ya. Kalau masih tidak ada suaranya. Jadi raja. Jelas ya? Nabi Daud, Nabi Sulaiman dibagi kita itu nabi. Bagi orang-orang Yahudi bukan nabi. Bagi mereka Daud dan Sulaiman adalah raja, bukan nabi. Jelas di sini, dan mereka menganggap di dalam catatan-catatan para rabi, King Sulaiman ini, Nabi Sulaiman adalah praktisi sihir. Nah, Anda bisa lihat di sini, banyak banget ya bukti-bukti yang dicatat di sini. Nah, nanti bisa di-search sendiri. Dan kita juga lihat di sini sumbernya dari mana, Ustaz? Apa ngarang sendiri? Enggak. Kita tidak menuduh mereka, tapi memang mereka meyakini itu. Tercatat ini di dalam Talmud. Tercatat ini di dalam tulisan-tulisan para rabi. Ini Anda bisa lihat di sini ya, catatannya mereka. Nah, ada iklan-iklan mungkin situ, tapi kita tidak mengiklankan itu, memang dari websitenya. Ini saya kasih tunjuk mana tadi ya. Ini sumbernya dari tulisan para rabi. Dan kalau Anda lihat di sebelah sini ya, di tahun 1100-an bahkan ada buku-buku sihir yang dianggap itu berasal dari Raja Sulaiman dan terkenal di antara para Kristen di masa itu. Jadi memang hal ini ramai digunakan atau dinyatakan oleh para rabi Yahudi bahwa Sulaiman melakukan sihir. Nih, Anda bisa lihat ya, bahkan sampai bisa mensummon itu, apa istilahnya ya? Mendatangkan sekaligus meminta bantuan kepada 72 setan. Tadi situ ada 100 atau sampai 150 setan. Intinya tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan luar biasa.
Ini sumbernya dari tulisan para rabi, rabbinic literatur atau lupa saya nama intinya ya. Pokoknya di catatan-catatan para rabi atau juga di Talmud ini ada. Kita langsung lanjutkan. Nah, ini yang dikatakan di sini. Dan Sulaiman ditepis oleh Al-Qur'an, wa ma kafara Sulaiman. Ma di sini adalah jenisnya apa, teman-teman? Jenisnya apa? Nafiyah. Berarti makna tidak. Karena namanya nafiyah. Dan Sulaiman tidak berbuat kufur. Ini menunjukkan menjadi dalil bahwasanya sihir itu sebuah kekufuran. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Dikatakan di sini Sulaiman tidak kufur, akan tetapi para syaitan tadilah yang berbuat kufur. Apa perbuatan kufurnya? Yu'allimunan nasa sihr, mengajari manusia melakukan sihir. Jadi sihir sumbernya bukan dari Sulaiman, tapi sihir sumbernya dari apa yang dikarang oleh para syaitan itu tadi. Oke ya, mengajari apa? Sihir. Wama unzila 'alal malakain. Ini tadi belum ya, belum dibaca ya. Ntar kita baca dulu. Ntar kita baca, kita tunjuk siapa yang bisa klik tombol angkat tangan untuk membacakannya. Ini sambil saya kasih lihat di i'rabnya. Ini panjang banget teman-teman kalau kita mau detailkan tentang ini semua lengkap dengan segala jenis riwayatnya. Kemudian sababun nuzulnya misalnya di sini. Tapi kan malah jadi panjang tuh. Sababun nuzulnya aja nih ada beberapa riwayat. Belum lagi dari kitab-kitab lain. Tapi kita tidak mau membahas dengan detail ke situ. Jelas ya? Jadi sudah kita batasi apa yang perlu kita bahas di sini. Nah, kemudian, nah ini nanti kita akan fokuskan di sini. Jadi waw, huruf waw pada wama unzila 'alal malak dan apa yang diturunkan ma di sini. Yang kita pakai yang penafsiran ma ditafsirkan sebagai isim mausul. Ada penafsiran yang lain tapi kita nggak pakai itu ya. Nah, ma di sini sebagai isim mausul dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di kota Babilonia, Babel, yakni Harut dan Marut. Ini panjang banget penjelasan, nanti kita coba bahas sedikit saja ya. Waktunya tidak cukup. Ma di sini diatofkan kepada as-sihrnya tadi. Sehingga dia berarti sesuatu yang diajarkan oleh para syaitan tadi. Mereka mengajarkan manusia sihir dan apa yang diturunkan melalui atau kepada dua malaikat yang ada di kota Babilonia, yakni Harut dan Marut, kerajaan Babilonia. Kerajaan besar di masa lalu, daerah tempatnya Nabi Ibrahim. Sebentar, kita langsung lanjutkan dulu aja. Berarti yang diajarkan ada dua, ada sihir yang umum itu tadi, atau di sini dan mengajarkan sihir yang diturunkan melalui Harut dan Marut atau kepada Harut dan Marut. Harut dan Marut siapa? Entar lagi kita bahas. Siapa? Klik tombol angkat tangan di sini. Abdul Manan tadi sudah ya. Yayan Yulis Kurniawan, silakan baca lanjutannya. Ustaz. Wa yu'allimunahum sihra musihra alladzi unzila ala malakaini Haruta wa Maruta bi madinati Babila bil Iraqi imtihanan wa btilaan linnasi wa makana hazani al malakani yu'allimani ayu ahadun. Jadi maf'ul bihi. Ahadun Ahadin as-sihra hatta yuhadziruhu. Berarti hatanya menasabkan, yuhadzirahu nunnya di situ dibuang ya karena mansub. Terus wa yubayyina
wa yubayyina lahu biqaulihima innama nahnu ibtila'an wa Ibtila'un imtihan khabar. ibtila'un wa imtihanu Wa wa imtihanun imtihan wa imtihanun linnasi wala fala takfuru. takfur. Oh, nah Ustaz. Wala takfur Fala takfur, bukan huwa ya. Fala takfur bi bi ta'alimika ta'allumika as-sihra. Cukup. ta'allumika as-sihra. Baik. Dan mereka mengajarkan sihir yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut. Menariknya di sini saya merujuk di antaranya kepada Profesor Menachem Ali. Beliau menjelaskan tentang ini, ada enggak di sini saya tampilkannya. Ada catatannya Profesor Menachem Ali. Jadi Harut dan Marut ini kan nama dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Ada banyak pendapat tentang kenapa, siapa mereka, pendapat tentang kenapa mereka diturunkan, apa yang mereka lakukan, itu banyak versi. Kenapa banyak versi? Ya karena Al-Quran tidak menjelaskan tentang itu, dan bukan itu poinnya. Nah, ketika Al-Quran tidak menjelaskan, biasanya para ahli tafsir mencarinya di sumber-sumber Israiliyat, di dalam riwayat-riwayat Bani Israel. Nah, yang berbeda di mana berarti? Riwayat-riwayat Bani Israel itu yang berbeda, sehingga muncul banyak penafsiran tentang masalah Harut dan Marut. Harut dan Marut ini sendiri juga disebutkan di dalam teks-teks Hindu. Saya lupa nama kitabnya, tapi disebutkan sebagai kok malah bicara itu. Tolong di-mute ya. Tolong dihormati untuk tidak menyalakan suara. Dev Harut dan Dev Marut itu yang disebutkan, Dev Haruta dan Dev Maruta. Ini yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat Hindu. Dev ini sendiri dalam kepercayaan Hindu adalah sosok yang diciptakan dari cahaya. Dev ini kalau kita sebut dewa ya dalam bahasa kita. Ini bahasa Sanskerta. Dev, dewa, dan kalau saya sendiri juga baca di sumber-sumber Buddha yang itu Tripitaka untuk versi Nepal. Di Tripitaka versi Nepal itu dewa, kalau kita lihat apa yang mereka jelaskan dewa secara, karena Buddha dan Hindu kan satu asal aslinya secara geografis. Jadi mereka meyakini dewa itu sebenarnya kalau kita lihat perbuatan-perbuatan dewa adalah perbuatan-perbuatan malaikat. Jadi dewa itu bukan Tuhan sebenarnya kalau kita lihat di literatur Buddha dalam Tripitaka versi Nepal. Tetapi, kita tidak mau bahas terlalu dalam ke sana. Yang mau kita bahas adalah penjelasan tentang Harut dan Marut juga ada di dalam literatur Hindu. Yang itu adalah Dev. Dev itu dewa yang diciptakan dari cahaya. Yang dimaksud dengan dewa di situ adalah sama dengan literatur kita, yaitu malaikat. Harut dan Marut. Yang menjadi sumber, salah satunya adalah menjadi ujian, sumber daripada sihir itu sendiri. Jelas ya? Nah, rinciannya gimana? Bolehlah kita bahas sedikit-sedikit di sini. Saya kasih tunjukkan misalnya. Ini hanya sebagai pembuka buat antum, nanti antum telusuri sendiri, cari sendiri, baca sendiri kalau memang sudah mampu. Misal kita lihat pada kitab Zadul Masir punyanya Ibnul Jauzi. Di kitab Zadul Masir misalnya ya. Ini aja sendiri kalau beliau menukil perselisihan pendapat tentang masalah apa yang dibaca oleh para syaitan di masa kerajaan Nabi Sulaiman, ada 6 pendapat. Apa yang dibuat, apakah mereka ditulis oleh siapa, kemudian gimana ceritanya sampai bisa kemudian tersebar tengah manusia, dianggap sebagai sihir yang diajarkan Sulaiman, dan seterusnya. Ini ada 6 pendapat yang dinukil oleh beliau. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Saya lupa tadi di sebelah mana ya. Nah ini, sini ya. Saya mungkin akan nukilkan dari versinya Ibnul Jauzi saja. Para ulama menyebutkan bahwa dua malaikat Harut dan Marut ini innama unzila ilal ardi sabab, diturunkan ke bumi karena satu sebab. Nah ini yang dinukil oleh Ibnul Jauzi. Ini riwayatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dua sahabat Nabi. Tapi bisa jadi mereka berdua ya biasanya juga seperti itu, sumbernya tetap dari Israiliyat. Jadi dua malaikat ini, kecuali apabila itu marfu' kepada Nabi SAW, baru kita bisa pastikan itu bukan Israiliyat tentunya. Nah,
Dua malaikat ini diturunkan ke bumi karena satu sebab. Apa itu? Ketika banyak tersebar maksiat di tengah para anak Adam, manusia. Maka kemudian di sini malaikat-malaikat berdoa atas mereka. Semacam mengutuk ya. Mendoakan yang buruk kan. Da'at alaihim, da'a ala, beda dengan da'a lahu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, apabila diturunkan syahwat dan syaitan-syaitan dari kalian, manzilatahuma min bani Adam. Andai kata ada syahwat dan syaitan, yang ini saya kurang paham maknanya ya. Kita lompati saja. La fa'altum mithla ma fa'alu, tapi kalau secara konteks keseluruhan, malaikat ini kan tidak memiliki syahwat dan tidak memiliki gangguan syaitan. Nah, andai kata dua hal ini seperti yang terjadi pada anak Adam terjadi pada kalian, maka kalian akan melakukannya juga, maksudnya dosa. Nah, ini maksudnya secara keseluruhannya. Tapi kalau maksudnya tadi secara i'rab, saya khawatir salah. Fahaddatsu anfusahum annahum inibtulu i'tasamu. Maka mereka berkata kepada diri mereka dalam hati ini, tahditsu an-nafs. Ini kata-kata fahaddatsu anfusahum itu batin kalau bahasa orang Jawa ya, batin. Dalam dirinya, kalau mereka mendapat cobaan seperti manusia, ada syahwat, ada godaan setan, pasti mereka selamat, tidak mungkin terkena dosa. Ini anggapannya para malaikat. Dalam riwayat ini ya, riwayatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Maka Allah mewahyukan kepada mereka, pilih siapa yang paling bagus dari para malaikat ini tadi. Maka kemudian dipilihlah dua malaikat, Harut dan Marut. Akhirnya kemudian ya, kedua malaikat ini pun ketika menerima tantangan ini, mendapat godaan syahwat, mendapat godaan syaitan, ternyata keduanya terjatuh ke dalam maksiat. Nah, bacaan-bacaan dari Harut dan Marut ini tadilah yang kemudian ini dikenal dengan sihir juga. Jadi kalau kita lihat di sini diatofkan, apakah ini adalah satu memang sihir bersumber dari Harut dan Marut, atau ini dua hal yang berbeda? Kalau kita lihat dalam penafsiran ini tidak dijadikan badal ya, tapi dia diatofkan. Berarti ada dua, ada sihir yang bukan dari karangan, bukan dari asalnya dua malaikat tadi Harut dan Marut, tapi ada sihir yang berasal dari dua malaikat tadi Harut dan Marut, Dev Haruta dan Dev Maruta, yang diajarkan di Babil. Di mana itu Babil? Bisa dilihat di sini ya. Babil adalah kota, bukan kota, tapi itu peradaban kuno. Kalau di sini disebut sebagai kota, ya, tapi Babilonia ini kerajaan besar memang di masa lalu. Contohnya bisa dilihat di sini ya, sebuah kota lah yang bersumber dari peradaban besar di Mesopotamia, di antara sungai Tigris dan sungai Efrat yang ada di Irak. Ini dua sungai besar ini bisa terlihat ya di layar ya. Ini adalah daerah diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Imtihanan wabtila'an linnas. Coba saya tanya dulu nih, latihan i'rabnya. Apa i'rab dari kata imtihanan pada kalimat barusan? Coba tulis di kolom chat teman-teman. Maf'ul li ajli. Iya, kalau buat topik ini, topiknya catchy gitu. Iya. Tapi enggak mau buat konten kayak gitu ya. Karena ini sumber-sumbernya Israiliyat semua. Antum fokus pada pesan yang ada di Al-Qur'an saja, yang ini tidak ada perselisihan. Yang ada perselisihan itu kan di penafsiratnya, karena sumber-sumber Israiliyat tadi yang banyak versi. Itu aja yang membuat ada tampak kok ada versi gini, ada versi gitu, ada versi gini. Ya, bukan Al-Qur'annya. Versinya dari mana itu semua? Dari Israiliyatnya tadi. Imtihanan maf'ul li ajli, di dalam rangka kenapa Allah mengutus dua malaikat ini, Harut dan Marut, supaya menjadi apa? Imtihanan, cobaan dan ujian buat manusia. Yang kita lihat sekarang sihir di mana-mana, ya ini diantara yang tersebar dari zamannya Nabi Sulaiman, yang dikarang oleh para setan tadi, ditulis oleh para setan tadi. Kemudian dari apa yang dibacakan oleh Harut dan Marut, dua malaikat ini.
Kemudian perhatikan baik-baik, lanjutan ayatnya ini belum kita baca ya. Apa yang dikatakan? Oh sudah ya, sudah kita baca deh. Nih, bentar, maaf. Karena ini kita potong ayatnya jadi tidak fokus tadi. Wa ma kana hadanil malakan yu'allimani. Nah, yang ma di sini bukan ma isim mausul. Ma di sini nafiyah bermakna tidak. Dan kedua malaikat ini tidak mengajarkan satu orang pun kecuali pasti. Coba kita lihat dari i'rabnya kata hatta. Perhatikan kata hatta ya. Hatta kalau kita artikan kan di bahasa Indonesia terjemahnya hingga atau sehingga. Tapi dalam bahasa Arab hatta itu ada beberapa fungsi. Nah, penafsirannya hati-hati dalam penggunaan kata hatta ini. Perhatikan. Kita lihat di dalam kitab i'rab Qur'annya ya. Saya sarankan antum kalau punya rezeki bisa punya kitab i'rab Quran. Kalau saya pakai aplikasi ini karena memang kalau beli kitabnya cukup mahal ya, jutaan kalau i'rab Quran ya. Harganya jutaan lumayan. Nah, perhatikan di sini kata hatta harfu ghayatin wajar. Berarti di sini diartikan sebagai ghayah, sampai. Baik, coba kita lihat di versinya Muhyiddin Darwish. Ini banyak yang tidak bisa kita bahas ya, tapi kita lompati dulu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta. Nah ini ya. Hatta di sini diartikan harfu ghayah, sampai berarti ya. Mereka tidak mengajarkan sihir kepada seseorang sampai mereka mengatakan, mereka berdua, kami ini adalah ujian. Fala takfur, jangan kamu berbuat kufur. Apa maksudnya berbuat kufur? Jangan kamu berbuat syirik, jangan kamu berbuat sihir. Berarti sihir adalah kekufuran. Di dalam ayat ini diulangi lagi tadi. Yang pertama ada kata wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak berbuat kufur. Maksudnya Sulaiman tidak berbuat sihir karena sihir adalah kekufuran. Yang kedua, tetapi yang berbuat kufur adalah setan. Maksudnya sihir adalah kufur, mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan yang ketiga ditegaskan lagi, fala takfur, jangan kamu berbuat kufur, maksudnya jangan berbuat sihir. Sihir mengeluarkan seseorang dari Islam. Walaupun kedoknya sihir ini bertulisan Arab. Apa banyak? Banyak. Apa sedikit? Tidak sedikit, banyak sihir-sihir yang menggunakan tulisan Arab. Hati-hati. Kemudian kita lihat di sini ya. Innama nahnu fitnatun, innama di sini adalah kalau dalam bahasa ilmu balaghah, adatul hasr, pembatasan. Sebenarnya kami ini hanyalah fitnah, cobaan. Fitnah ini artinya teman-teman, cobaan. Bukan fitnah yang biasa muncul di bahasa Indonesia, kita kenal fitnah itu menuduh orang lain dengan sesuatu. Enggak. Arti sebenarnya dari kata fitnah dalam bahasa Arab adalah cobaan, ujian. Jadi kalau ini fitnah, itu salah satu cabang dari makna fitnah yang biasa terkenal di Indonesia. Tapi fitnah aslinya dalam bahasa Arab artinya adalah cobaan, ujian. Fala takfur. Ini fa-nya fa fasihah tapi tidak mau kita bahas. Yang saya mau bahas di sini adalah kata hatta. Dan pengarang kitab Muhyiddin Darwish di sini merasa aneh karena Abul Baqa dari kalangan ahli bahasa mengatakan bahwa hatta di sini bermakna illa, kecuali. Tapi beliau membantah ini tidak ada dalam bahasa Arab yang datang kata hatta dengan makna illa. Tapi kalau kita lihat dalam artinya pun cocok. Tidaklah mereka mengajarkan sihir kecuali pasti mengatakan. Ya, dua-duanya bermakna sama ya. Jadi ketika Harut dan Marut mengajarkan sihir, bersama dengan itu pula selalu mengatakan kepada murid-muridnya yang belajar sihir, sesungguhnya kami adalah cobaan. Jangan kalian berbuat syirik. Jangan kalian berbuat kufur. Perhatikan dalam penafsirannya, fala takfur bita'allumika as-sihr. Jangan kalian kufur dengan kalian mempelajari sihir. Mempelajari sihir adalah kekufuran, mengeluarkan seseorang dari Islam. Jelas ya? Innama nahnu fitnah. Perhatikan kata fitnah di sini ditafsirkan di sini ibtila'un wa imtihan. Kami ini ujian yang Allah datangkan kepada manusia. Jangan kalian ikut mentang-mentang kami dulunya malaikat terus jadi benar. Enggak. Ini cobaan, ini ujian, enggak boleh diikuti nih sihir. Begitu. Lanjut berikutnya ya. Kita tunjuk satu atau dua orang lagi untuk menuntaskan tafsir yang ini. Yang nulis sudah Bima Hardana. Silakan.
faman lam yakbal nasahahuma Falam ta'allama yaqbal minhuma nushahuma. فلم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما Baghdai. Bizar'il baghdai. بزرع البغضاء بينهما وما يدور أولئك Ulaika السحرة السحرة as-saharatu. السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب Cukup. ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث Enggak apa-apa terus. استبدلوا Mm-mm. السحر بوحي الله وشرعه Mm-mm. ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين. Bagus. Tadi ada yang nanya gimana cara membedakan ma isim mausul. Kenapa? Baik, tadi ada yang membedakan nanya pembedaan antara isim mausul, ma yang mausul dengan ma nafiyah. Gimana cara membedakannya dari konteks kalimat, keseluruhan siaknya. Dilihat keseluruhannya baru kemudian bisa diputuskan maknanya. Nah, ini yang dimaksud adalah jelas ma nafiyah. Bisa dicek di kitab-kitab i'rab. Nah, kalau untuk kita pemula ya tinggal lihat di kitab-kitab i'rab. Terkadang memang ada dua versi, betul. Tapi tidak banyak yang seperti itu. Maksudnya lebih banyak yang sudah kelihatan jelas ini dia isim mausul atau ini nafiyah. Yang ada dua versi itu tidak banyak dibandingkan yang hanya satu versi. Nah, kita lanjutkan di sini. Maka barang siapa yang tidak menerima nasihat keduanya, yakni Harut dan Marut, ta'allama minhumas sihr, maka mereka malah mempelajari sihir itu dari mereka berdua. Di antara sihir tadi, wa minhu, ini kalau kita lihat di versi Al-Qur'annya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi. Ini contoh yang disebutkan di sini ya. Maka mereka malah mempelajari dari mereka berdua apa yang dapat memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Berarti di antara, kalau di dalam tafsirnya di sini, dan di antara sihir tadi ada jenis sihir yang itu dapat memisahkan seseorang dari istrinya. Nah, biasanya sihir memang dipakai untuk itu. Kebanyakan di tengah manusia dipakai untuk merebut istri orang lain, merebut suami orang lain. Bizar'il baghdha'i bainahuma, dengan menanamkan kebencian antara dua pasangan suami istri. Dan ini tugasnya syaitan. Maaf kalau ada suara. Kita mute dulu ya. Mohon untuk tidak mengganggu dengan suara. Nanti kalau ada waktunya berbicara, saya kasih waktu berbicara. Jelas? Nah, jangan menanamkan, ya kok jangan menanamkan. Sampai mereka di sini yang para pelaku sihir menanamkan kebencian. Nah, berarti tugasnya syaitan sebelum orang menikah berusaha agar menjalin hubungan yang tidak halal ini antara laki dan perempuan. Tapi ketika sudah halal menjadi pasutri, tugasnya syaitan memisahkan si suami dan istri ini. Itu tugasnya syaitan. Maka jangan sampai Anda termasuk dari yang melancarkan misi-misi syaitan ini. Seperti yang dilakukan di majelis-majelis gosip, seperti yang dilakukan di komen-komen netizen. Yang sekarang di zaman medsos seperti ini sekarang ya, ketika Anda melakukan hal tersebut sudah melancarkan salah satu dari misi-misi syaitan. Wa ma yadurru ulaika as-saharah. Dan mereka para ahli sihir ini tidak memberi bahaya sama sekali kepada siapapun kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah. Jadi perkara orang terkena sihir atau tidak itu kaitannya dengan masalah kehendak Allah. Ini kalau Anda belajar di akidah tentang masalah takdir, tidak pusing tentang ini ya. Orang yang tidak belajar tentang masalah takdir, kehendak Allah itu ada dua, ada kehendak syar'i dan kehendak kauni. Dia tidak tahu dua versi ini. Dia tidak pernah belajar dua jenis takdir. Ada takdir, ada dua jenis kehendak. Ada kehendak Allah yang syar'i dan ada kehendak Allah yang kauni. Dia tidak tahu dua jenis ini, maka dia fatal dalam memahami ini. Sehingga mungkin dalam pikiran dia, karena dia hanya modal logikanya sendiri, dia akan memahami bahwa orang yang terkena sihir berarti itu orang yang dibenci sama Allah. Enggak. Ada para ulama terkena sihir. Ada orang-orang soleh terkena sihir. Jelas ya? Bahkan menurut sebagian ulama, Nabi pun
terkena sihir menurut sebagian ulama. Yang disihir oleh orang Yahudi. Nah, apakah kemudian yang terkena sihir otomatis itu dibenci sama Allah? Enggak. Jelas ya, jadi sihir itu terkena atau tidak dampaknya kepada seseorang itu melalui izin dan kehendak Allah secara kauni. Tidak secara syar'i. Secara syar'i Allah membenci sihir. Tetapi secara kauni Allah mengizinkan itu terjadi walaupun pada hamba-hambanya yang soleh. Sebagai apa? Ingat tadi, sebagai ujian, cobaan. Jadi patokan apakah sihir otomatis, oh kalau orang terkena sihir berarti dia kurang penjagaannya? Tidak selalu. Tidak selalu seperti itu maknanya. Jelas ya, ini antum hanya bisa pahami kalau antum sudah paham masalah takdir. Yang ada dua jenis. Tadi untuk menjelaskan masalah takdir harus paham iradah Allah, keinginan Allah secara syar'i dan keinginan Allah secara kauni. Ini dua hal yang berbeda. Terkadang bisa terjadi bersamaan, terkadang bisa terpisah. Kalau tidak paham ini akan gagal dalam memahami masalah sihir. Jelas ya di sini ya. Saya tidak mau panjang-panjang di situ, nanti kepanjangan. Langsung kita lanjutkan kepada penjelasan berikutnya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Supaya waktunya cukup ya. Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Inilah sihir. Malah mendatangkan bahaya dan tidak mungkin mendatangkan manfaat. Dan sungguh mereka orang-orang Yahudi telah mengetahui barang siapa istabdala, kalau di dalam teks ayat Qur'annya tadi ishtarahu, membeli kan ya. Mereka yang melakukan sihir ini sebenarnya telah membeli. Membeli apa? Membeli di sini mengganti. Berarti dia menggunakan sihir ini, ya. Salah ngomong. Yang di atasnya, istabdalu saya salah baca. Ishtara tadi artikan istabdala ya. Mengganti. Berarti mereka membeli sihir, oke? Ditukar dengan apa? Dengan kitabullah. Harusnya mereka milih ikut Al-Qur'an? Enggak. Al-Qur'annya ditukar, ganti saya lebih milih sihir. Maka dia sebenarnya telah mengganti, oke ya? Istabdala sihra bi kitabillah ma lahu fil akhirati min hadzin wala nasib, sehingga mereka tidak mendapatkan hadz. Ini penafsiran dari kata khalaq. Tidak dapat jatah. Kalau dalam bahasa Indonesia, khalaq itu hadz atau nasib artinya jatah. Enggak dapat jatah nanti di akhirat sama sekali. Satu pun sedikit pun tidak dapat. Wala bi'sa ma ba'u. Kemarin sudah kita bahas, dicek di episode-episode sebelumnya tentang i'rab dari kata bi'sa dengan kata yang setelahnya ma ya, sehingga diartikan bi'sa syai'an. Itu fi mahalli nasbin tamyiz ma-nya di situ. Dan betapa buruk, seburuk-buruknya sesuatu itu tadi adalah apa yang mereka beli untuk diri mereka sendiri. Mereka jual. Di sini maaf, bukan mereka beri. Ma syarau bihi. Syara artinya ba'a, jual. Mereka telah menjual akhirat. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan dunia. Berupa apa? Sihir. Haitsu stabdalu, perhatikan ini. Gimana maksudnya mereka menjual diri mereka? Yaitu mereka menukar sihir ya dengan wahyu Allah dan syariatnya. Kan ini dibahas kemarin adalah tentang mereka ketika datang Al-Qur'an tidak mau percaya. Jadi ada Al-Qur'an mereka tidak mau percaya, ada sihir mereka mau percaya. Ini logika mereka nih kemana? Seperti logika orang-orang ateis zaman sekarang. Ditanya, kamu percaya Tuhan? Tidak percaya. Pas mereka ditanya, kamu percaya alien? Iya, percaya alien. Mereka yakin ada alien. Ya, mereka yakin ada dinosaurus. Tidak pernah lihat dinosaurusnya. Mereka yakin ada alien, tidak percaya. Tidak pernah lihat aliennya. Tapi ditanya, Tuhan? Tidak percaya. Jadi logikanya kemana nih? Cara berpikirnya gagal. Lebih percaya alien dan dinosaurus daripada percaya Tuhannya. Ini nukar. Yang terjadi mereka tertukar nih. Harusnya percaya Al-Quran, malah percaya sihir. Walau kanu yu'allimuna ma yanfa'uhum. Seandainya mereka mengajarkan apa yang bermanfaat bagi mereka, ma aqdamu ala hadzal amal. Ma di sini nafiyah. Berarti tidak. Mereka tidak akan melakukan perbuatan yang buruk. Masyin ini hina dan kesesatan yang jelas sangat-sangat nyata. Kalau disebut kesesatan yang nyata, ya, oleh Al-Quran disebut sebagai kesesatan yang nyata,
Di sini bukan Al-Quran yang menyebut ya, tapi di dalam versi ini. Tapi kalau yang disebutkan di Al-Quran dalam sebagai kesesatan yang nyata, biasanya adalah secara logika manusia sudah menolak. Orang dikasih tahu sihir itu buruk, tidak perlu pakai dalil, kita kasih logika, mereka sudah setuju, iya. Buktinya di undang-undang kita pun juga terlarang sihir itu ya. Ada pidananya di undang-undang kita. Baik, banyak sebenarnya yang bisa kita bahas di sini, tapi khawatir kepanjangan. Coba saya kasih lihat dulu aja dikit-dikit di sini ya, daripada seandainya mereka mengerti tadi, seandainya mereka berpikir ya, kalau itu dipancing di akhirnya oleh ayat Al-Quran, laukanu ya'lamun. Andai kata mereka bisa berpikir, mereka sadar kalau ini ternyata bertentangan dengan logika seharusnya. Logikanya gagal mereka dalam berpikir. Saya tadi sebenarnya ada baca beberapa tafsir, cuman khawatir kepanjangan, kita lompati saja ya. Nanti malah misalnya di kitab An-Nukat wal Uyun, di Zadul Masir, semuanya riwayat-riwayat ini, tapi nantinya khawatirkan kepanjangan. Cuman mungkin saya akan sebutkan sedikit di sini dari bab fikih yang dinukil oleh Ibnul Jauzi. Jadi emang para ahli fikih berselisih tentang hukum si penyihir ini. Apakah penyihir ini jadi kafir atau tidak? Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal jelas pelaku sihir langsung menjadi kafir. Sama saja apakah dia dengan sihirnya membunuh orang atau tidak membunuh orang. Dalam masalah diterima taubatnya ada dua riwayat. Kalau bilang ada dua riwayat berarti ada yang Imam Ahmad pernah bilang diterima dan Imam Ahmad pernah bilang tidak diterima. Ada dua riwayat. Ini maksudnya ala riwayatain. Ini yang biasa kalau biasa buka kitab fikih, terutama mazhab Hambali, biasa Imam Ahmad punya banyak riwayat ya. Maksudnya ala riwayatain ya berarti tuqbal aw la tuqbal, maksudnya di sini. Nafi atau itsbat. Kemudian Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mengatakan pelaku sihir tidak menjadi kafir. Tetapi kalau dia membunuh dengan sihirnya, seperti sihir-sihir santet ya, maka dia dibunuh. Hukumnya hukum mati. Secara ringkasnya. Tapi ada rinciannya. Sesuai dengan apa yang diucapkan di pengadilannya. Tapi tidak kita bahas di sini. Lanjut berikutnya, adapun penyihir ahli kitab, ini juga ada rinciannya. Kalau Imam Abu Hanifah, hukumnya penyihir ahli kitab sama dengan hukum penyihir dari kalangan kaum muslimin, sama-sama wajib dihukum mati. Tapi kalau perempuan yang menyihir, maka dia dipenjara dan tidak dihukum mati. Ini rincian-rincian tentang bab fikih. Bisa dilihat sendiri di dalam kitab-kitab fikih masalah. Ini kan masalah pidana nantinya. Hukumannya apa bagi penyihir tadi. Ini ada di kitab-kitab fikih lebih rincinya. Baik, itu aja mungkin yang saya perlu tambahkan. Walaupun di sini ada banyak sekali penjelasan yang bisa kita tambahkan, tapi cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang i'rab-i'rabnya dari ayat tadi bisa kita bahas di sini ya. Dan teman-teman juga bisa merujuk salah satu kitab yang bagus untuk masalah i'rab ini, Al-Jadwal fi I'rabil Quran, punya Mahmud As-Safi. Nah, ini mantap banget karena di sini juga ada versi sorofnya dan juga faedah-faedah daripada balaghahnya, daripada balaghahnya. Nah, ini antum bisa lihat ya, Harut dan Marut, kisah-kisahnya kalau kata Syekh Mahmud As-Safi, pokoknya kisah-kisahnya ini banyak aneh-aneh dan mayoritasnya itu sumbernya ya tidak bisa dikatakan kredibel, valid ya tidak valid. Banyak juga yang kisah-kisah palsu tentang masalah Harut dan Marut. Makanya kita tidak tertarik membawakan semuanya di sini. Intinya antum fokus dengan apa pesan yang disampaikan di Al-Quran. Kalau kita lihat, tadi ada perkataannya. Ini penting. Perkataannya siapa? Ibnu Katsir yang dinukil oleh Mahmud As-Safi, dirangkum dari tafsir beliau. Perhatikan. Ibnu Katsir memberi komentar terhadap apa yang datang berupa kisah dari Harut dan Marut berupa riwayat-riwayat. Beliau mengatakan hasiluha raji'un. Keseluruhan kesimpulannya kembali kepada rincian hukumnya seputar berita Bani Israel, Israiliyat. Jelas ya?
fi tafsiliha raji'un fi tafsil maaf salah ngomong. Hasiluha raji'un fi tafsiliha, seluruhannya ini raji'un ila akhbari Bani Israel, kembali kepada berita-berita Bani Israel. Berarti semuanya yang ini, yang tadi saya sudah singgung, sebenarnya sudah saya jelaskan, ini Israiliyat. Dan hukum Israiliyat sudah kita kenal. Bagaimana cara kita menghukumi Israiliyat? Saya pernah jelaskan 1 jam khusus di YouTube, bisa dicek ya. Ketik aja Israiliyat, nanti muncul insya Allah yang video yang saya jelaskan itu. 1 jam kira-kira saya jelaskan tentang masalah Israiliyat. Idz laisa fiha haditsun marfu'un sahih. Tidak ada satupun, kata Ibnu Katsir, hadis yang bersumber dari Rasul, yang tersanad kepada Rasul, marfu' itu terangkat sampai ke Rasul, yang dia sahih valid, tidak ada. Muttasilul isnad, yang sanadnya tersambung kepada beliau, sama sekali tidak ada. Makanya tadi kita sebutkan berulang-ulang bahwa masalah Harut dan Marut ini versinya ada banyak karena Israiliyatnya banyak versi. Nggak, antum hanya fokus dengan apa yang di Al-Qur'an ini sudah cukup. Jelas ya? Adapun yang lain-lain itu tambahan informasi. Sekarang kita lanjut kepada ayat berikutnya. Ini karena terlalu banyak, saya juga agak gugup juga menjelaskannya. Cukup banyak, khawatirnya malah melantur kemana-mana, waktunya terbuang ya. Ini udah 6:30 nih, waduh, udah habis waktunya nih. Lanjut aja dulu, Pak Cecep Hermawan, silakan dibaca ayatnya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Baca. ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. Seandainya, jadi kata seandainya tidak mutlak dilarang, tapi ada rinciannya, karena ada hadis yang melarang tentang pengucapan seandainya. Nah, itu ada rincian. Misalnya di dalam ini, walau annahum, ini bukan yang terlarang, kata seandainya di sini. Seandainya orang-orang Yahudi beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, wattaqauhu, dan bertakwa. Apa takwanya yang dimaksud di sini? Melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat, itu definisi takwa yang sudah lumrah kita tahu ya. Lakana thawabullahi khairan, pasti ini ganjaran dari Allah jauh lebih baik dibandingkan apa yang sekarang mereka berada di atasnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui apa yang bermanfaat bagi mereka. Ini keimanan di sini lawan dari kekufuran tadi, maksudnya meninggalkan sihir. Andai kata mereka tahu ganjaran dari orang yang meninggalkan sihir, maka mereka jauh lebih memilih ganjaran dan pahala untuk orang yang beriman. Maksudnya meninggalkan sihir secara khusus. Menggunakan lafadz umum di sini, makna umum. Baik, kita lanjutkan aja. Waktunya tidak cukup ini. Padahal ini bisa kita bahas tentang i'rab-i'rabnya, tapi tidak usah dulu supaya waktunya cukup. Ayat 104. Kita lanjutkan. Zakiyah, silakan. Ya, Zakiyah. ما يود يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Terus يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختبار إلى حسن الاختبار حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كل كلمة راعنا أي راعي فعل أمر itu راعي أحوالنا
maf'ul bih. أحوالنا لأن اليهود Ya annal yahuda يحرفونها yuharrifu ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها enggak ada wa. معنى معنى فاسدا وهو الرعونة ru'unah فنهى الله عن هذه أن يقول an hadhil kalimati afwan عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها انظرنا أي intadhirna انتظرنا nafhamu anka ما تقول وهي كلمة تؤدي kalimatun المعنى tu'addil ma'na بلا محظور bila mahdhurin. Terus wasma'u واسمعوا ما يقال لكم wa yutla ويتلى عليكم من كتاب min kitabi rabbikum وافهموه وللكافرين بالله adzabun عذاب mubtada muakhar مؤلم mu'limun موجوع muji'un. Oke, cukup. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengucapkan ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna. Apa maksudnya ini? Jadi ini ada sebab nuzulnya. Supaya kita bisa pahami ini, perlu kita lihat sebab nuzulnya tentang masalah ini. Walaupun ada beberapa versi juga untuk penafsirannya, tapi kita akan ambil versi penafsiran yang di kitab Mukhtasar Fit Tafsir, karena ini ya yang paling dikuatkan dan juga sebenarnya paling mudah juga untuk dipahami. Sebentar. Sebab nuzulnya bukan yang ini ya. Nah, yang ini. Ini saya merujuk kepada asbabun nuzul punya Al-Wahidi misalnya. Kita melihat Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan dahulu orang-orang Arab mengucapkan kata ra'ina. Tetapi ketika orang-orang Yahudi mendengarkan kata ra'ina, ra'ina ini tadi kalau kita lihat di tafsirnya, kata ra'ina ay ra'i ahwalana, dari kata ra'a yura'i, mura'ah. Artinya perhatikan. Minta perhatian. Perhatikan kondisi kami. Ra'ina ini ada huruf ilahnya dibuang karena dia fi'il amr. Aslinya ra'a yura'i mura'ah. Nanti masdarnya ini ya, mura'ah. Baik. Dikarenakan orang-orang Yahudi mengubah kata ini dari makna sebenarnya, dipakai sama mereka untuk ngomong kepada Nabi. Maksudnya gimana nih? Ini saya kasih lihat di sini ya, di asbabun nuzulnya. Saya perbesar mungkin khawatir tidak kelihatan pakai HP. Aduh, salah pencet. Sebentar. Saya perbesar. Nah, jadi kata ra'ina tadi artinya perhatikan kondisi kami. Maksudnya pelan-pelan kami ingin memahami apa yang engkau ucapkan wahai Rasul. Itu nanti kalau kita lihat di kata unzurna itu maksudnya. Perhatikan kondisi kami ingin memahami apa yang engkau ucapkan wahai Rasulullah. Entah itu adalah firman Allah berupa Al-Quran atau mungkin yang dimaksud juga wahyu berupa sunnah atau hadits. Wallahu a'lam. Dan kata ra'ina dalam ucapan orang-orang Yahudi adalah ejekan, celaan. Yang kalau kita lihat di dalam tafsir tadi, makna dari kata ra'ina di versi Yahudi berkaitan dengan kata ru'unah. Ru'unah dalam bahasa Arab artinya adalah bodoh. Karena bahasa Yahudi dengan bahasa Arab itu serumpun. Bahasa Hebrew atau Ibrani itu serumpun. Jadi berkaitan dengan kata bodoh atau dungu. Lebih tepatnya bukan bodohnya, dungu. Al-hamaq. Kemudian, nah ini kalau di kitab i'rabnya siapa tadi ya? I'rabnya Muhammad Shafi kalau nggak salah. Itu disebutkan bahasa Ibraninya. Oh bukan, di Muhyiddin Darwish. Mohon tunggu ya. Nah ini.
Bukan juga. Saya kok lupa tadi di kitabnya i'rabnya siapa ya. Itu disebutkan bahasa Ibraninya bahkan ya. Bentar. Saya mau tunjukkan tapi lupa ini. Di mana tadi saya baca. Nah, banyak yang saya baca juga yang lain-lain. Di Gharibil Quran ini kayaknya. As-Siraj fi Bayani Gharibil Quran bukan. Entahlah di mana tadi ya, mohon maaf ya. Saya lupa tadi di mana bacanya. Ada di situ disebutkan versi Ibraninya. Tapi saya takut salah menyebutnya bahasa Ibraninya. Intinya sama, maknanya adalah ejekan, celaan, hinaan. Kita lanjutkan dari sebab nuzulnya saja. Kemudian mereka orang-orang Yahudi karena dengar orang mukmin kan bilang kepada Nabi, ra'ina, perhatikan kami. Maksudnya pelan-pelan kami mau memahami dulu apa yang engkau ucapkan. Kemudian orang Yahudi dengar ini senang karena ra'ina di bahasa Yahudi maknanya bisa buat ngejek, menghina. Maka bilang mereka kepada sesama Yahudi, yang mereka dulu tinggal di Madinah kan, dahulu kami biasa ngejek Muhammad ini sembunyi-sembunyi. Wah, sekarang kesempatan bisa ngejek Muhammad terang-terangan. Karena kata ra'ina adalah bahasa Arab, mereka tidak tahu maksudnya. Jadi kalau istilah di bahasa kita mungkin ada di bahasa lokal tertentu, bahasa Jawa itu pujian, tapi di bahasa Sunda misalnya itu hinaan. Terus dipakai buat menghina, terus ketawa-ketawa sendiri. Ini yang mereka lakukan. Maka mereka orang-orang Yahudi datang kepada Nabi, lalu bilang, wahai Muhammad, ra'ina. Niru orang-orang mukmin ya, bilang ra'ina. Lalu mereka orang-orang Yahudi ketawa sendiri. Jadi, tapi orang-orang Muslim saat itu tidak tahu maksudnya apa. Sampai kemudian ada seorang Ansor. Karena ini ada versi riwayat lain bahwa kata ra'ina sendiri juga dipakai oleh orang-orang Ansor di masa itu. Orang-orang Madinah yang lalu, Aus dan Khazraj kalau nggak salah ya. Sa'ad bin Ubadah mendapati ini karena dia tahu paham juga bahasa orang Yahudi. Maka beliau bilang, ya a'da Allah, wahai musuh-musuh Allah, bagi kalian semoga laknat Allah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya la in sami'tuha, andai kata aku mendengar salah seorang dari kalian mengatakan kata itu, langsung aku tebas lehernya. Maka mereka orang-orang Yahudi bilang, alastum taquluna halahu, bukannya kalian bilang juga kata ra'ina kepada Muhammad, kenapa kami dilarang kalian juga bilang? Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengucapkan kata ra'ina. Padahal secara makna tidak masalah dalam bahasa Arab. Tapi perhatikan, maka Allah melarang kata ini saddan lihadzal bab. Apa itu saddan? Coba teman-teman yang tahu tulis, apa maksudnya saddan ini? Kalau antum cek di kamus, sad artinya kan bendungan ya. Apa itu saddan? Ini dalam madhab Maliki, dan ini kalau kata Ibnul Qayyim, 1/4 dari agama kita adalah isinya ini. 1/4 agama kita isinya sad ini. Sad itu menutup. Jadi menyumbat. Allah melarang menggunakan kata ra'ina dalam rangka maf'ul li ajli saddan ini ya. Dalam rangka menutup pintu ini. Tindakan preventif betul tadi namanya saddud dzara'i'. Tindakan preventif. Pencegahan. Sebelum benar-benar terjadi dicegah dulu. Dan ini banyak di dalam syariat kita. Banyak banget dalam syariat kita. Sampai dilarang misalnya laki dan perempuan bersentuhan. Itu saddud dzara'i' untuk musibah atau maksiat-maksiat yang lebih jauh lagi. Dan banyak saddud dzara'i' yang disebutkan dalam syariat kita. Makanya termasuk juga langkah-langkah saddud dzara'i', hal-hal syubhat ditinggalkan. Itu saddud dzara'i'. Menutup tindakan yang bisa mengantarkan kepada dosa. Ini namanya saddud dzara'i'. Wa amara ibadahu an yaqulu badalan anha, Allah merintahkan agar orang-orang mukmin mengganti dengan kata yang semakna, yaitu unzurna. Apa artinya unzurna? Tunggu kami. Nafhamu anka ma taqul, tunggu kami wahai Muhammad, biarkan kami paham dulu apa yang engkau ucapkan. Nah, ini biasanya orang-orang ketika mendengarkan ceramah kan begitu ya. Tidak bisa yang penceramah nyerocos terus, dia harus pelan-pelan perhatikan. Nah, ini waktu itu minta diperhatikan seperti itu agar bisa paham dulu apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad.
Nah, kalau kata unzurna, ini kata yang tidak mengandung, tidak mengarah kepada makna yang bisa bermakna negatif. Tidak ada larangan dengan menggunakan kata itu. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kata barusan termasuk dari jenis tauriyah. Masih ingat atau apa itu tauriyah? Di dalam ilmu balaghah, saya tunjukkan di sini versi Wikipedia-nya ya. Tauriyah adalah kata yang dibawa kepada dua makna. Salah satunya lebih dekat ke otak, tetapi itu bukan yang dimaksud. Dan ada makna lain yang jauh, yang itulah yang dimaksud. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Melakukan tauriyah, bukan dusta, bukan bohong. Jelas ya? Ketika masalah Sarah, beliau melindungi istri beliau Sarah, beliau melakukan yang namanya tauriyah. Nah, tauriyah ini satu kata, maknanya bercabang dua. Oke? Makna yang dekat ini bukan makna yang dimaksud, yang diinginkan makna yang jauh. Seperti misalnya kita bilang, oh dia saudaraku. Tapi maksudnya saudara seiman. Padahal orang menyangkanya saudara sedarah. Tapi ingat, tauriyah ada batasan-batasannya juga. Baik, ini adalah termasuk jenis tauriyah dan mereka justru menggunakan tauriyah ini untuk hal yang negatif. Kemudian ditutup pintu celah ini oleh Allah. Wasma'u ma yuqalu lakum, dengarkan apa yang diucapkan kepada kalian, dibacakan kepada kalian berupa kitab Allah, Al-Qur'an, wafhamuhu, pahamilah Al-Qur'an itu. Dan bagi orang-orang kafir kepada Allah terdapat adzabun alim. Apa itu adzabun alim? Mu'limun muji'un. Adzab siksa yang membuat rasa sakit, memberi rasa sakit, memberi rasa perih. Lanjut ayat terakhir. Sudah berapa ini? 1 jam kayaknya kita ya. Mohon maaf ini tadi kelewat. Kita percepat lagi. Atikah, silakan dibaca ayatnya dulu. Ma yawaddu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikiina an yunazzala 'alaikum min walal khairin musyrikin. min Lanya tadi ada rabbikum. dibaca. Nah, Ma yawaddu alladziina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikiina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Oke, harusnya dibaca dengan tartil ya. Tadi juga yang sebelumnya yang baca, yang akhwat itu bacanya harus dengan tartil seharusnya. Warattilil Qur'ana tartila. Makanya tadi ada mat-mat yang tidak dibaca dan hukum tajwid yang terlewat kalau dibaca biasa. Oke, lanjutkan. Ma yuhibbu. Iya, dibaca. Ma yuhibbul. Oh, ke mute ya. Saya unmute lagi. Silakan Atikah. Ma yuhibbul. Ma yuhibbul kuffaru ayyan kanu ahlu kitabin aw Betul. musyrikin. Ahla kitabin. Ahla kitabin aw musyrikin ayyunazzala 'alaikum ayyu khairin Min rabbikum. mana Ustaz? Ayyu khairin min rabbikum. PDF-nya udah kita bagikan di grup ya. Terus ayyu khairin min rabbikum qalilan kana au katsiran. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi minan nubuwati wal wahyi wal imani man yasha'u min ibadihi. Wallahu sahibul fadli. Fala khaira yanalu ahadan minal khalqi illa minhu. Wa min fadlihi ba'thu ar-rasuli wa inzalul kitabi. Oke, orang-orang kafir ma yawaddu, tidak suka. Ma yawaddu tafsirnya ma yuhibbu. Tidak suka, sama saja apakah orang kafir ini ahli kitab atau orang musyrik. Sama saja apakah dia ahli kitab atau orang musyrik. Mereka tidak suka apa? Ayyunazzala 'alaikum. Ini jadinya masdar muawwalnya ini adalah maf'ul bihinya. Mereka tidak suka kalau kalian diturunkan kepada kalian apapun bentuk kebaikan. Ayyunazzala 'alaikum ayyu khairim min rabbikum.
Kebaikan apapun menimpa umat Islam, mereka benci itu. Qalilan kana au katsiran, banyak ataupun sedikit sama saja. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya berupa kenabian, wahyu, iman kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini berarti jenis kehendak Allah yang apa? Kehendak Allah yang syar'i dan kehendak Allah yang kauni. Ada kaitannya dengan kehendak Allah yang kauni. Dan ada kehendak Allah yang syar'i dikaitannya dengan nubuwah wal wahyu wal iman. Di situ ya, Allah mencintai keimanan. Tapi yang dimaksud di sini, kekhususan rahmat Allah ini diberikan kepada Allah yang Allah kehendaki, siapapun dari para hambanya. Karena orang Yahudi benci nabi terakhir malah dari orang Arab, bukan dari orang Yahudi. Ini yang kita singgung kemarin berkaitan dengan itu. Wallahu dzul fadlil adzim, Allah pemilik dari anugerah yang agung. Fala khaira, tidak ada kebaikan apapun yang diperoleh oleh seseorang dari atau siapapun dari para makhluknya kecuali berasal dari Allah dan dari jenis karunia Allah, pengutusan para rasul dan penurunan kitab-kitab suci. Jelas ya? Ini untuk maknanya langsung kita percepat saja. Faedah-faedah ayat ada 5 faedah, ini penting banget karena lihat bagaimana kesimpulan hukum, bagaimana cara menyimpulkan dari ayat-ayat di atas tadi. Perhatikan bagaimana kesimpulan ini muncul. Oke, kita lanjut kepada Tika Yuliana. Dibacakan poin pertama. Ustaz, bismillah. Su'u adabil Yahudi ma'a anbiya'illahi haitsu nasabu ila Sulaimana mamnu' min as-sarf. Sulaimana alaihi salam ta'atiyah. Jadi ta'atiyah karena dia isim mangkus yang nasab, ya-nya dibaca ta'atiyas sihri fabarra'ahu Allahu minhu wa abahum fi zamihim. Bagus. Buruknya adab moral orang-orang Yahudi kepada para nabi-nabi Allah. Apa yang mereka lakukan? Ya, karena mereka juga nggak menganggap Sulaiman sebagai nabi sebenarnya. Mereka apa yang mereka lakukan? Mereka menisbatkan Sulaiman kepada perbuatan sihir, praktek sihir. Ta'ati sihir maksudnya praktek sihir. Dianggap Nabi Sulaiman mempraktekkan sihir. Ini tuduhan mereka, tadi sudah kita singgung ya. Maka Allah melepaskan tuduhan ini dari Nabi Sulaiman dan mengatakan mereka yang berdusta, akdzabahum itu, menuduhkan atau memvonis mereka telah berdusta di dalam klaim yang mereka datangkan. Lihat bagaimana buruknya adab orang-orang Yahudi kepada nabi-nabi Allah. Dan ini bukan karangan kita, ini bukan dari sudut pandang Qur'annya. Penjelasan gini, kenyataan tadi sudah kita tunjukkan buktinya. Di internet kita bisa lihat bukti-buktinya itu ada. Bahwa mereka menuduh Nabi Sulaiman melakukan sihir, padahal di dalam Bible mereka sendiri, di dalam Torah mereka sendiri, terlarang itu perbuatan sihir, tidak boleh dilakukan. Dan mereka menuduhkan bahwa nabinya mereka sendirilah yang melakukan sihir. Kan kontradiktif ini. Lanjut kepada poin kedua. Muhammad Rafif, silakan. Poin 2. An-sihra silakan Rafif. An-sihra. Kalau tidak ada respon, kita lanjut Khairun Nisa. Silakan poin nomor 2. Yang mau praktik masih ada 2 lagi. Silakan bisa klik tombol angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. An-sihra lahu haqiqatun wa ta'thirun fil uquli wal abdani wasiru kafirun wa hukmuhu qatlu. Itu mubtada dan khabar ya, makanya rafa. Dan sihir itu memiliki hakikat. Lahu haqiqatun wa ta'thirun fil uqul. Jadi sihir itu enggak sekedar
sihir yang terjadi misalnya di zaman Nabi Musa itu sihir yang terjadi pada mata. Jadi dia tidak, di hakikatnya tidak ada, tapi mata diimajinasikan, dikhayalkan melihat hal tersebut. Nah, itu ada jenis sihir memang seperti itu. Tapi ada jenis sihir yang dia itu memiliki hakikat, maksudnya berdampak. Ini untuk menepis anggapan bahwa sihir itu nggak ada. Kan ada yang sebagian menganggap, oh itu bohong-bohongan, sulap-sulapan. Enggak, sihir itu nyata adanya, terjadi, realita di masyarakat ada. Wa ta'thir, memiliki dampak, pengaruh. Pengaruh ke apa? Ke akal. Tadi seperti orang yang terbayangkan kebencian kepada istrinya atau suaminya sehingga terjadilah perceraian. Jelas ya? Dan sihir ini berpengaruh juga kepada tubuh sehingga orang bisa mati. Tadi kita sebutkan penjelasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah bagaimana sihir dapat membunuh. Wasahiru kafirun. Maaf ini salah tulis nih, bukan wasahirun. Dan ini yang diambil adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan ayat tadi sudah jelas teksnya, 3 kali ditegaskan itu kekufuran. Pelaku sihir adalah telah keluar dari Islam, tervonis kafir. Dan hukumnya, pidana yang dia dapat adalah hukuman mati. Wa hukmuhul qatl. Tapi ingat, dalam Islam ada pengadilan, ya. Tidak bisa main hakim sendiri, ada pengadilan. Ada pihak yang melakukan pidana. Jadi bukan antum langsung berangkat menyerang seperti itu, enggak. Ada langkah-langkah yang dilakukan supaya tidak terjadi main hakim sendiri, ya. Kerusakan yang kacau balau di tengah masyarakat langsung main serang menyerang, ini menuduh penyihir langsung asal membunuh, enggak bisa seperti itu. Ada pengadilan, ada yang memutuskan. Bahkan di dalam riwayat mazhab Hambali pun tidak langsung dihukum mati, tapi diminta untuk bertaubat kan. Diminta untuk bertaubat. Bisa diterima taubatnya. Nah, itu juga ada rinciannya, dibahas di kitab-kitab fikih. Baik. Bahkan di mazhab Syafi'i tadi kita singgung, tergantung apa yang dikatakan oleh penyihirnya. Kalau dia bilang enggak, ini sihirnya tidak membunuh, beda lagi. Kalau dia bilang ini sihirnya sebenarnya bisa membunuh, nah itu beda lagi hukumnya. Ini rincian, makanya di mana rincian ini bisa didapatkan? Dengan pengadilan. Tidak bisa sekedar main vonis sendiri, main hukum sendiri, main tangan sendiri, tidak boleh. Lanjut berikutnya, ilham taufik. Nomor 3. Ya. Nuqtah salitsah, Ustaz. Ya. La yaqa'u fi mulkillahi ta'ala syai'un minal khairi wa syarri illa biiznihi wa ilmihi ta'ala. Ya, tidak terjadi di dalam kerajaan Allah apapun berupa kebaikan ataupun keburukan kecuali dengan izin Allah dan keilmuan Allah. Allah tahu itu terjadi. Baik. Selanjutnya abdun, poin nomor 4. Saddu dzara'i min maqasidi syari'ati fakullu fakullu qaulin aw fi'lin yuhimu umuran fasidatan yajibu tajannubuhu wal bu'du an. Baik, saddud dzara'i, menutup celah-celah, termasuk dari tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat ini, kenapa syariat itu diadakan? Nah, ini termasuk dari bentuk tujuan syariat, menutup celah. Maka apapun perkataan ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan waham, yuhim itu artinya menimbulkan prasangka lemah. Menimbulkan prasangka lemah. Apapun perkataan atau perbuatan yang dapat menimbulkan prasangka lemah, yang itu adalah perkara-perkara yang rusak, maka wajib dijauhkan dan ditinggalkan. Ini namanya saddud dzara'i. Walaupun tadi kita bilang perkataan yang diucapkan ra'ina, tidak ada dosa mengucapkan itu aslinya, maknanya bagus. Tapi karena dia dapat menimbulkan waham, anggapan buruk, yang itu lemah sebenarnya anggapannya, yang muncul dari perkataan orang-orang Yahudi.
Nah, ini ditutuplah celah, udah enggak usah pakai kata ra'ina, pakai kata yang lain. Lanjut berikutnya, yang terakhir itu sebenarnya bisa kita tarik kemana-mana, panjang ya penjelasan tentang yang poin nomor 4. Enggak usah kita bahas, waktunya enggak cukup. Muhammad Arif Nur Fauzan Nur. Annal fadla biyadillahi ta'ala wa huwa alladhi yakhtassu bihi man yasha'u bi rahmatihi wa hikmatihi. Baik. Anugerah itu berasal di tangan Allah, berada pada tangan Allah, dan dialah yang mengkhususkan siapapun yang berhak mendapatkan rahmatnya atau mendapatkan hikmahnya. Alhamdulillah telah selesai dari halaman 16. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan akan datang di halaman 17. Tadi ada yang bertanya sedikit-sedikit, boleh saya jawab dulu. Teman-teman yang mungkin sudah waktunya bekerja bisa live dari dan tanya dinosaurus, saya tidak tahu ya. Jangan tanya yang itu, tidak tahu. Jadi ada yang tanya Harut dan Marut bukan lagi sebagai malaikat atau mantan malaikat. Ya bukan, sudah bukan malaikat kan. Sudah bukan malaikat seperti yang kita pahami. Tapi di sini tetap disebut malaikat. Cuman di sini ada qiraah lain. Nah, saya lupa saya menyinggung ya, ada 2 qiraah. Ada yang membacanya malakain, ada yang membacanya malikain. Ada yang membacanya malikain. Kalau malikain yang dimaksud Harut dan Marut ini bukan malaikat tetapi raja, 2 raja yang ada di Babilonia. Wallahu a'lam bishawab mana yang benar, tapi kalau kita lihat riwayat-riwayatnya memang kebanyakan mengarah kepada bahwa mereka berdua adalah malaikat. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.